Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aprilia Harahap dengan NIM A1D1211006 dari ruang 001 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian inklusi, manfaat pendidikan inklusi, sistem dan tanggung jawab pendidikan inklusi, kebijakan pendidikan inklusi, tujuan inklusi, aspek pendidikan inklusi, contoh pendidikan inklusi, dan cara penerapan pendidikan inklusi. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu pendidikan inklusi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inklusi artinya adalah termasuk atau terhitung. Maka dapat diartikan bahwa pendidikan inklusi adalah pendidikan yang sifatnya melibatkan dan mengikutsertakan seluruh individu tanpa pandang bulu ataupun kondisi yang dimilikinya. Pendidikan inklusi sangat erat kaitannya dengan pendidikan multikultural karena keduanya menjunjung tinggi penerapan toleransi terhadap sesama, baik pendidikan inklusi maupun pendidikan kultural. Sama-sama merupakan upaya untuk mendorong penerimaan sekaligus interaksi antar individu. Meskipun individu tersebut memiliki perbedaan dengan individu lainnya, bedanya pendidikan multikultural lebih mengacu pada perbedaan sosial budaya, sedangkan pendidikan inklusi lebih mengacu pada perbedaan kondisi fisik dan mental individu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat pendidikan inklusi. Beberapa manfaat yang bisa kita peroleh dari penerapan pendidikan inklusi yaitu menumbuhkan rasa toleransi terhadap sesama, mendorong pemahaman bahwa perbedaan itu wajar dan cara menghargai perbedaan tersebut, mengurangi sikap diskriminatif terhadap golongan tertentu, melatih individu untuk berpikir terbuka, mengajarkan untuk menghormati orang lain meskipun mereka memiliki kekurangan atau perbedaan. Selanjutnya, mendorong terjadinya musyawarah untuk memecahkan masalah, mendorong terciptanya kedamaian dan ketentraman di masyarakat, menghindari konflik perpecahan atau pertikaian, meningkatkan kepercayaan diri individual, dan menciptakan persatuan dan kesatuan dengan mendorong siswa untuk saling berbaur. Selanjutnya, sistem dan tanggung jawab pendidikan inklusi. Menurut Dinas Pendidikan, sistem pendidikan inklusi ada di dalam sistem sekolah umum, di mana pelaksanaan pendidikan, pengelolaan kelas dapat menjamin peningkatan pendidikan dan akses untuk semua peserta didik. Sementara itu, tanggung jawab pendidikan inklusi yaitu guru wali kelas, guru bidang studi, serta guru pembimbing khusus yang memiliki tanggung jawab penuh pada kelangsungan proses belajar peserta didik berkebutuhan khusus. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kebijakan pendidikan inklusi. Terdapat dua macam kebijakan pendidikan inklusi, yaitu kebijakan nasional dan kebijakan internasional. Kebijakan nasional yang terkait dengan pendidikan, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, pendidikan diselenggarakan berdasarkan demokrasi dan berkeadilan dan tanpa diskriminasi. Yang kedua ada pasal 11 ayat 1 yang berbunyi adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan pendidikan yang layak bagi semua warga negara tanpa adanya diskriminasi. Yang ketiga, pasal 12 ayat 1b yang berbunyi hak dari murid untuk memiliki pendidikan yang layak berdasarkan bakat, minat, dan kepercayaannya. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional pasal 41 yang berbunyi
Setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusi harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi penyelenggaraan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus. Yang kelima, Permendikbud nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Yang keenam, Keputusan Mendikbud Republik Indonesia nomor 0306/6/1995 tentang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar. Yang ketujuh, Keputusan Presiden nomor 36/1990 tentang pengesahan dari pengakuan akan hak-hak anak. Selain kebijakan nasional, terdapat juga beberapa kebijakan internasional yang terkait dengan pendidikan inklusi. Yang pertama yaitu Deklarasi Internasional tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Yang kedua, Pasal 16 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan dasar merupakan hal yang diwajibkan. Yang ketiga, Pasal 16 ayat 2 yang berbunyi, pendidikan harus ditujukan pada pengembangan pribadi manusia secara menyeluruh dan demi memperkuat penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kemerdekaan yang mendasar. Selanjutnya, pendidikan harus mengajarkan mengenai saling menghargai, toleransi, dan persahabatan antar negara, ras, dan agama, serta mendukung segala kegiatan persatuan bangsa-bangsa untuk memelihara perdamaian. Yang keempat, Konferensi Jomtin tahun 2990 tentang pendidikan untuk semua dan penyediaan akses pendidikan dasar bagi semua anak pada tahun 2000. 5. Konferensi Dunia Salamanca tahun 2004 tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus, di mana menghasilkan keragaman kerja mengenai penyediaan akses dan standarisasi kualitas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Yang keenam, Konferensi Pendidikan Dunia di Dakar, Senegal tahun 2000.2 yang berbunyi, memastikan semua anak khususnya perempuan, anak berkebutuhan khusus maupun dari etnis minoritas agar memiliki akses terhadap pendidikan yang memadai dan berkualitas. Yang ketujuh, Konvensi Hak Penyandang Cacat yang disepakati pada 13 Desember 2006. Yang kedelapan, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan Resolusi 61/106 ditandatangani oleh negara anggota PBB 30 Maret 2007. Negara-negara pihak mengakui hak-hak orang-orang penyandang cacat atas pendidikan dengan tujuan mewujudkan hak ini tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan kesempatan. Negara-negara pihak juga harus menjamin suatu sistem pendidikan yang inklusi di semua tingkatan dan pembelajaran jangka panjang. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan inklusi. Secara umum adalah memastikan bahwa seluruh individu bisa dalam wilayah tempat tinggalnya. Selain itu, pendidikan inklusi juga memiliki tujuan lainnya. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada seluruh individu, termasuk individu berkebutuhan khusus, untuk memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas, terjangkau, efektif, serta layak sesuai kebutuhannya. Yang kedua, menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah, utamanya di jenjang sekolah dasar dan menengah. Yang ketiga, memenuhi hak asasi manusia untuk mendapatkan pendidikan yang setara. Yang keempat, merealisasikan amanat Undang-Undang Dasar 1945
pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, serta ayat 2 yang berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang kelima, merealisasikan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Yang keenam, merealisasikan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 51 yang berbunyi anak yang menyandang cacat fisik atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Selanjutnya yaitu aspek pendidikan inklusi. Terdapat 6 aspek utama yang harus dilibatkan dalam penerapan pendidikan inklusi, yaitu yang pertama, terbuka, adil, dan tanpa diskriminasi. Yang kedua, peka terhadap setiap perbedaan dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, berpusat pada kebutuhan dan keunikan peserta didik. Yang keempat, inovasi. Yang kelima, kerjasama. Dan yang keenam, keterampilan hidup. Selanjutnya yaitu contoh pendidikan inklusi. Contoh pendidikan inklusi di Indonesia adalah tersedianya sekolah luar biasa atau biasa kita sebut SLB. Mulai dari jenjang TK, SD, SMP hingga SMA, adanya SLB bagi siswa-siswi berkebutuhan khusus ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menyediakan pendidikan yang setara dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk yang berkebutuhan khusus. SLB memiliki kurikulum khusus yang telah disesuaikan dengan kondisi siswanya. Misalnya, tunanetra, tunarungu, keterbelakangan mental, dan lain sebagainya. Selain SLB, anak-anak berkebutuhan khusus dengan kondisi tertentu juga berkesempatan untuk menempuh pendidikan di sekolah biasa apabila kondisinya masih memungkinkan untuk mengikuti pelajaran layaknya siswa biasa. Orang tua siswa biasa berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak penyelenggara sekolah terkait hal ini. Contohnya, beberapa siswa dengan ASD, Autis Spectrum Disorder, tetap bisa bersekolah di sekolah biasa dan berkumpul di kelas yang sama dengan siswa-siswi lainnya yang tidak memiliki ASD. Berikutnya yaitu cara menerapkan pendidikan inklusi. Ada beberapa cara untuk menerapkan pendidikan inklusi. Salah satunya yang paling dasar adalah dengan membangun berbagai institusi pendidikan khususnya siswa-siswi luar biasa. Selain itu, bisa juga dengan membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan bagi sekolah biasa agar bisa menerima siswa luar biasa dengan kondisi yang masih memungkinkan untuk mengikuti pelajaran layaknya siswa biasa. Salah satu sarana dan prasarana yang dimaksud yaitu guru yang memiliki pemahaman tentang pendidikan inklusi dan menguasai cara mendidik siswa berkebutuhan khusus. Guru bisa mendapatkan wawasan mengenai pendidikan inklusi dengan mengikuti program guru belajar dan berbagai seri pendidikan inklusi yang disediakan oleh pemerintah. Di samping itu, sarana lainnya yang juga bisa digunakan untuk menerapkan pendidikan inklusi antara lain yaitu teknologi, salah satunya yaitu platform LMS seperti Jelajah Ilmu. Jelajah Ilmu merupakan platform LMS pembelajaran terlengkap dan terbaik dengan fitur yang canggih di mana siswa dan guru bisa melangsungkan pembelajaran secara online di mana saja. Bagi siswa dengan kondisi fisik tertentu yang sulit untuk hadir langsung ke sekolah atau SLB, adanya Jelajah Ilmu bisa menjadi sarana untuk memfasilitasi pembelajaran tanpa mengharuskan siswa
siswa dan guru bertatap muka secara langsung. Dengan begitu, pendidikan inklusi bisa tetap berjalan tanpa hambatan dan siswa bisa tetap memperoleh haknya, yakni pendidikan yang berkualitas. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.